Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam dunia Islam. Kali ini kita membahas bersalaman setelah sholat sudah berlaku di masyarakat. Setiap selesai sholat, satu jamaah dengan yang lainnya saling bersalaman. Itu dilaksanakan pada sholat yang 5 waktu. Adakah dasar hukumnya bersalaman antar sesama muslim? Memang sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu dimaksudkan agar persaudaraan Islam semakin kuat dan persatuan umat Islam semakin kokoh. Salah satu bentuknya adalah anjuran untuk bersalaman apabila bertemu. Bahkan jika ada saudara muslim yang datang dari bepergian jauh, misalnya habis melaksanakan ibadah haji, maka disunahkan berangkulan muanakoh. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah dua orang laki-laki bertemu, kemudian keduanya bersalaman, kecuali diampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Dalam kurung, Sunan Ibnu Majah, nomor 3693. Berdasarkan hadits inilah ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa bersalaman setelah sholat hukumnya sunnah. Kalaupun perbuatan itu dikatakan bidah, tetapi termasuk dalam kategori bidah mubahah. Imam Nawawi menganggap bahwa hal itu adalah perbuatan yang baik untuk dilakukan. Dalam kurung, soal apakah berjabat tangan setelah sholat ashar dan subuh memiliki keutamaan ataukah tidak? Dalam kurung, jawab, berjabat tangan itu sunnah dilakukan ketika bertemu. Adapun orang-orang yang mengkhususkan diri untuk melakukannya setelah dua sholat itu, dalam kurung, ashar dan subuh, maka dianggap bidah mubahah. Dalam kurung, pendapat yang dipilih, sesungguhnya kalau seseorang sudah berkumpul dan bertemu sebelum sholat, maka berjabat tangan tersebut adalah bidah mubahah sebagaimana di atas. Tapi jika sebelumnya belum pernah bertemu maka sunnah, dalam kurung, bersalaman. Karena seperti itu, dalam kurung, dianggap baru bertemu. Dalam kurung, Fatwa Al-Imam Al-Nawawi, halaman 61. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang sholat itu sama dengan orang yang goib, dalam kurung, tidak ada di tempat karena berpergian atau yang lainnya. Setelah sholat ia seakan-akan baru datang dan bertemu dengan saudaranya yang muslim. Maka ketika itu dianjurkan untuk berjabat tangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, bersalaman itu termasuk bidah yang muah, dan Imam Al-Nawawi menganggapnya sesuatu yang baik. Tapi hendaknya ditafsil, dalam kurung, diperinci, antara orang yang sebelum sholat sudah bertemu, maka salaman itu hukumnya ubah, dalam kurung, boleh. Dan jika memang sebelumnya tidak bersama, dalam kurung, tidak bertemu, maka dianjurkan, dalam kurung, untuk salaman setelah salam. Karena salaman itu disunahkan ketika bertemu menurut ujma ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang-orang yang sholat seperti orang-orang yang goib, dalam kurung, tidak ada atau tidak bertemu. Maka baginya disunahkan bersalaman setiap selesai sholat 5 waktu secara mutlak, dalam kurung, baik sudah bertemu sebelumnya atau tidak. Bughyah Al-Mustarsyidin, halaman 50 hingga 51. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum bersalaman setelah selesai sholat adalah boleh bahkan sunnah jika sebelum sholat memang belum pernah bertemu. Sekian penjelasan tentang bersalaman setelah sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.